Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NDS Nordika Sistem berada di ruang perkuliahan Pasca UI Haluddin Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Jumadil Awal atau Jumadil Ula 8 Desember 2022. Kembali NDS melakukan pemanaan dengan generasi milenial Fight for Zero untuk membangun dialektika, menangkap signal zaman untuk menjadi seorang generasi yang bisa tergejawantakan dalam pemanang pikirannya menjadi spirit gerak rahmatan lil alamin ke depannya. Baik, di tengah-tengah kita ada dua narasumber yang masih muda, masih sangat energik untuk membangun gerak laju pergerakan peradaban dalam kontes pikiran-pikiran yang akan mencerahkan tentunya bumi secara universal. Baik, pemberian kita diawali dari Adinda Yudah, seperti apa menangkap gerak pemikiran Islam di Iran sebagai sebuah sentral pikiran-pikiran yang berbeda dengan tempat yang lain dalam konteks Syiahnya, dan tentu di belahan yang lain ada pergerakan Islam dalam bentuk gerakan Sunni. Nah, Syiah dan Sunni menjadi sebuah kutub besar dalam pergerakan pengembangan Islam, tentunya pada konteks kita hari ini. Baik, Bang Yudah, apa yang bisa ditransliterasikan dalam bahasa kita tentang Iran hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyword yang disampaikan oleh Pak NDS tadi adalah bagaimana pergerakan Islam. Ya. Kita melihat pergerakan dalam batasan etape yang itu klasik, kemudian pertengahan atau modern, dan postmodernisme. Ya. Sebelum mulai masuk dalam tiga batasan yang kami sebutkan tadi, perlu kita mengetahui bahwa munculnya gerakan-gerakan Islam itu tidak lepas daripada pemikiran Islam yang awalnya itu terbentuk karena adanya suatu fragmentasi dan kooptasi perlawanan antara satu tokoh misalnya dengan tokoh yang lain, ataupun antara satu aspirasi politik dengan aspirasi politik yang lainnya, sehingga kemudian dari perbedaan cara pandang menghadapi suatu problem di tengah-tengah masalah mereka muncul suatu bentuk penilaian yang sifatnya eksternal, sehingga kemudian dari penilaian tersebut menghasilkan beberapa pemikiran-pemikiran politik yang nantinya kemudian menjadi suatu bentuk pemikiran yang sifatnya akidah, seperti misalnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kita melihat pemikiran klasik yang ada di masa setelah Rasulullah wafat sampai kemudian sekarang itu masih memberikan pengaruh. Ya. Nah, khususnya pada konteks Iran misalnya. Bagaimana kita ketahui bahwa Iran itu merupakan suatu negara yang secara resmi mengatakan bahwa mazhabnya adalah Ahlul Bait. Mazhabnya adalah Asy-Syi'i atau Syiah misalnya. Ketika memandang satu hadis tentang kenegaraan, ada satu hadis yang berbunyi, "Man halaya min ta'atillah lakiya wa yawmal qiyamah hujjah lahu wa man falaysa fi ulki bai'atun mata mita jahiliyatan." Yang artinya pangkal dari hadis ini mengatakan bahwa barang siapa yang ketika peninggalan hidupnya atau matinya tidak berbaiat, maka matinya mati jahiliyah. Hadis ini misalnya kalau kita tafsirkan secara bentuk akidah misalnya, yang nantinya akan menembus pada ranah pergerakan, khusus pada konteks Syiah misalnya. Syiah mengatakan bahwa siapa saja yang nantinya kemudian di akhir hayatnya tidak beriman kepada Imam yang 12, maka dia pun yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tapi begini, hadis itu misalnya tidak bisa kita lihat secara subjektif dalam pemikiran Syiah. Tetapi bagaimana kemudian ketika Sunni melihat hadis tersebut mengatakan bahwa
siapa saja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan lain sebagainya, maka dia kemudian meninggalnya tidak meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada bentuk konsepsi yang akan tersambung. Contoh begini. Imam 12 dalam pandangan Syiah merupakan Isna Asyara ya. Isna Asyari ya. Imam 12 maupun kemudian imam yang lainnya merupakan suatu imam yang akan memimpin kaum muslimin yang di dalamnya terjadi yang namanya tata kelola kenegaraan. Nah, tata kelola kenegaraan itu awalnya kemudian dimulai dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian konsepsi antara Syiah dengan Sunni sebenarnya terjadi koneksi. Sekalipun sebenarnya terjadi namanya perbedaan terma. Apa perbedaan termanya? Syiah mengatakan bahwa konsep kenegaraan adalah imam. Sementara Sunni mengatakan bahwa konsep kenegaraan adalah khilafah. Maka sebenarnya hanya beda terma kemudian hanya beda bentuk implementasi dalam konteks kenegaraan, tapi kemudian esensinya sama-sama bagaimana kemudian membangun peradaban Islam. Lantas bagaimana kemudian kita melihat bagaimana peradaban Islam itu kita kembalikan dalam konteks pergerakan misalnya. Contoh, ketika kita masuk dalam pergerakan modern, bagaimana kita melihat muncul banyak pemikir-pemikir di tengah negara Iran misalnya, seperti Ayatullah Imam Khomeini, kemudian Bakar Sadar, kemudian Bakar Hakim, kemudian terakhir ada Ali Saryati. Bagaimana dari 4 pemikir ini masing-masing mempunyai originalitas dalam berpikir yang berbeda antara satu dengan pemikir yang lainnya. Contoh misalnya, Ali Saryati merupakan pemikir yang tidak memframing dirinya kepada kelompok tertentu. Dia merupakan pemikir yang original tanpa kemudian memaksakan orang mengambil pemikirannya, tanpa kemudian menjadikan pemikiran sebagai mazhab dalam bertindak. Nah, boleh kita katakan bahwa Ali Saryati merupakan satu pemikir yang bertindak sebagai seorang akademis, intelektual dan scholar. Bagaimana kemudian dia melihat gejala sosial yang ada di Iran, kemudian dikaitkan dengan ilmu yang dia miliki sehingga kemudian terjadi suatu bentuk dialektika dalam pikirannya sehingga menghasilkan yang namanya antitesis dari fakta yang dilihat sehingga kemudian menghasilkan banyak buku-buku yang diturunkan oleh Imam Ali Saryati. Berbeda dengan Imam Khomeini. Imam Khomeini dalam berijtihad melihat problem kebangsaan, dia mendirikan satu kelompok, misalnya Jamaah Ahlul Bait. Bagaimana kemudian partai politik yang didirikan berdasarkan mazhab pemikiran Imam Khomeini, lantas kemudian menjadikan suatu tools baru bagi para pengikutnya, bagaimana untuk mengikuti pemikirannya seperti itu. Kedua pemikiran ini sebenarnya kalau kita pandang lebih lanjut antara Syariati dengan Khomeini sebenarnya tidak ada persinggungan. Sama-sama pemikir Islam, sama-sama pemikir Islam dalam kategori Syiah, kemudian sama-sama melengkapi. Bagaimana kemudian gerak sosial dan gerak politik yang ada di Iran dipikirkan oleh Ali Saryati dan dijalankan oleh Imam Khomeini beserta pengikut-pengikutnya. Artinya apa? Ada namanya lingkaran kerjasama antara kedua pemikir tersebut. Dan ini bisa ditangkap dengan dua arus pergerakan pemikiran gaya Imam Khomeini, Ali Saryati membuat hari ini Iran sebagai negara Islam yang tanda petik menjadi kekuatan yang luar biasa diperhitungkan oleh gerak Barat dan Timur. Ada kekuatan Islam Iran dari pola pemikiran yang dibangun oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini dengan Ali Saryati ya. Oke. Sekarang kita di tangan kanan, di samping kanan saya ada pemikir muda juga dari Takar. Tadi paling muda dari Toraja. Ini intelektual muda kita dari Takalar, Galesong ya. Mungkin turunannya dari anak-anak raja tanda petik dari Galesong mungkin ya. Seperti apa kita melihatnya pergerakan Islam yang ada di Mesir tentang generasi milenial menangkap bahwa dunia dalam menuju terus berubah, tapi Islam tetap harus bergerak sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Seperti apa kita menarasikan dalam perspektif kita, please. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan perkembangan Islam di Mesir ini, tentu kita tidak terlepas daripada peran daripada sang revolusioner sejati kita yaitu Rasulullah SAW. Di mana ketika itu Rasulullah ini ketika ingin melakukan ekspansi kepada Mesir itu pada saat itu Mesir dikuasai oleh siapa lagi namanya itu? Kerajaan Bizantium itu kemudian Romawi ya. Dalam wilayah kekuasaan Romawi. Ya, dalam kerajaan
kerajaan itu, dalam kekuasaan itu kemudian Rasulullah itu kemudian mengirimkan itu surat kepada rajanya itu atau gubernur daripada kerajaan Romawi itu, Romawi tadi bukan Bizantium, Romawi. Ya, kemudian mengirimkan surat kepada gubernur yang berkuasa pada saat itu, gubernur Heraklius ya. bukan Bukaikus. Ya, Bukaikus. Itu kemudian mengirimkan sebuah surat yang ingin mengajak daripada gubernur ini untuk masuk Islam. Karena pada saat itu ketika rajanya sudah diislamkan, dalam artian pengikut-pengikutnya itu akan berislam juga. Kemudian letak masuk juga dalam ranah strategi dakwah itu sendiri. Itu kemudian Nabi itu mengirimkan surat kepada gubernur Bukaikus itu kemudian mengirimkan surat, tapi kemudian surat ini dibalas dengan dipersembahkannya gadis oleh gubernur tadi. Gadis ini bernama Maria Kiftia ini. Maria Kifti. Maria Kifti. Ya, itu kemudian diberikan seorang gadis dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namun dalam perkembangannya ini Islam baru melakukan ekspansi dalam artian militer, kemudian perluasan wilayah itu kemudian dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Itu kemudian melakukan ekspansi militer di bawah kepemimpinan Amr bin As itu kemudian melakukan ekspansi militer di sana. Itu kemudian beberapa mungkin pengantar dalam artian memaknai gerak lagi daripada awal daripada perkembangan Islam di sana. Oke, seperti apa kita menangkap pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Rashid Ridha ketika di perkembangan Islam di Mesir, atau ada seperti apa? Ya, terkait dengan Mesir tentu tidak bisa terlepas dari ke beberapa orang itu, misalkan Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abdul dan kemudian menurun kepada Muhammad Rashid Ridha. Itu kemudian jika saya tangkap daripada gerak-gerak pemikiran mereka dalam hal membangun peradaban Islam di Mesir itu kemudian mereka meletakkan membuka sebuah pintu ijtihad dalam artian pemaknaan terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Itu kemudian membuka sebuah pintu bahwa ijtihad harus dilakukan, bahwa menggunakan akal dalam hal memaknai daripada Islam itu perlu dilakukan agar tidak terjadi sebuah istilahnya Muhammad Abdul kejubunan dalam berpikir. Ada stagnisasi ya, karena kebanyakan beberapa orang itu di Mesir mungkin ada orang-orang yang terlalu spiritual, terlalu tinggi dan kemudian tidak menggunakan akalnya secara terbuka. Itu kemudian beberapa pemahaman daripada Al-Afghani ini kemudian ke Muhammad, kemudian ke Rasulullah. Itu kemudian membuka pintu ijtihad dalam hal memajukan peradaban Islam di Mesir. Oh iya, oke. Kemudian beberapa apa kira-kira gini sih, ternyata Adinda ini ada namanya nur jihad. Apa sih arti nur jihad dan apa korelasinya tadi dengan pikiran-pikiran yang Al-Afghani, maaf dari Sedida dengan nur jihad? Padahal ya, ketika disinggung terhadap nama saya sendiri atau Muhammad Nur Jihad ini adalah jika kita kaitkan dengan pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad dengan sampai ke Rashid Ridha itu kemudian adalah sebuah nafas perjuangan dalam artian bahwa nur ini adalah cahaya dan cahaya ini adalah letaknya di hati kita. Dan kemudian bagaimana kemudian Nur Jihad ini adalah sebuah, bisa dikatakan sebuah gerak daripada laku daripada tingkah laku kita sehari-hari. Bagaimana kemudian melakukan kontekstualisasi terhadap pemikiran Al-Afghani ini, misalkan ketika dimaknai Nur Jihad ini sebagai sebuah pemikiran bahwa Nur Jihad ini adalah seorang yang terbuka. Dia akan membuka pikiran terhadap pemikiran-pemikiran yang ada, kemudian dilakukan sinkronisasi, kemudian yang akan menjadi dalam artian standar dalam bertindak, baik dalam hal keagamaan maupun dalam laku keseharian. Oh gitu ya. Jadi saya bisa mengambil interpretasi bahwa Nur Jihad adalah cahaya reformasi ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Harapannya generasi milenial dari Takalar bisa menjadi sebuah reformis pada bidang spiritual dan bidang intelektual di kampung halamannya di Galeso.
untuk membangun peradaban. Tentu ke depan Islam rahmatan lil alamin yang menempatkan al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Oke, dari dua narasumber kita mengenai Islam di Mesir dan kultural kekinian, Islam di Iran. Sekarang kita tarik korelasi dua negara, Iran dengan Syiah dan Mesir tadi dengan pola-pola pikiran Sunni ya seperti itu. Apa kedua narasumber kita mengambil sebuah sekaligus menjadi statement closing dari tarik bahwa kita Islam yang ada di Indonesia seperti apa proses statement yang bisa dibangun. Fadhal, mulai dari berjihad. Oh ya, baik. Terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia ini dari Mesir sampai sekarang ini adalah sebuah gerak lagi daripada proses bisa dikatakan dalam tanda petik Islamisasi, karena dalam prosesnya Islam datang dengan sebuah misi bahwa telah kusempurnakan untukmu agamamu, ya itu kemudian yang menjadi gerak dasar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu kemudian yang menjadi dasar kemudian bahwa bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran daripada kaum reformis di Mesir ini menjadi sebuah gerak di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa misalkan pemikir Kiai Haji Ahmad Dahlan misalkan dia juga terpengaruh dalam hal pemikiran Muhammad Abduh itu sendiri. Ya dalam sejarahnya kemudian dia banyak membaca kemudian referensi daripada Muhammad Abduh. Nah kemudian dia melahirkan daripada Muhammad itu sendiri. Bagaimana Muhammadiyah dengan kemodernannya itu kemudian dia terbuka dalam hal dia tidak dia tidak terbatasi dengan Dia inklusif ya, eksklusif. Ya, dia inklusif, dia terbuka dengan kemodernan istilahnya. Dia tidak tertutup dengan hal-hal yang baru. Itu kemudian yang menjadi gerak dasar daripada gerak-gerak Islam di Indonesia. Nur Jihad sebagai seorang cahaya reformis juga begitu ya, membuka diri ilmu-ilmu datanya dari barat maupun ilmu-ilmu datanya dari timur ya. Ya, itu sebuah kematangan dalam maju pergerakan pemikiran ala Nur Jihad. Itu terakhir dari Yudah, apa yang bisa di closing statement-kan pada momen ini? Ya sebelum masuk dalam closing statement, kita mencoba mengkombinasikan mufadat nur jihad dan nur din. Iya. Kita temukan satu koneksi antara dua nur. Iya. Bagaimana jihadah yuhajidu jahidun mahjudun dengan kata agama itu. Bagaimana jahadah perjuangan sungguh-sungguh itu ketika kemudian kita teruskan secara totalitas, maka kemudian akan menghasilkan suatu bentuk ijtihad. Jihad din. Jihad akan agama yang konteksnya intelektualitas. Iya. Kemudian bagaimana kita melihat pergerakan di zaman klasik kemudian dengan pengaruhnya kepada pemikir dan pergerakan di Indonesia misalnya. Iya. Apa yang Bung Jihad tadi sampaikan sebenarnya kurang lebih sama yang akan kami sampaikan, bahwa banyak pemikir-pemikir di Indonesia itu sendiri terpengaruh dengan pemikir-pemikir Islam dari luar. Contoh misalnya ketika tadi disampaikan bahwa bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terpengaruh dengan pemikiran dari Muhammad Abduh misalnya, termasuk Rasul Rida juga. Nah kita melihat misalnya pemikir-pemikir seperti almarhum Jalil Rohmat, kemudian Muhammad Bakir, kemudian Ahmad Hasan dan sebagainya. Dia mengarahkan senter pemikirannya kepada pemikir-pemikir seperti Ayatollah Khomeini, kemudian Al-Syariati. Dan bagaimana kita perhatikan sebenarnya dua center daripada pemikiran baik itu di ranah Sunni maupun Syiah itu memberikan keragaman berpikir di Indonesia itu sendiri. Bukan hanya soal dua kutub antara Syiah dengan Sunni sebenarnya. Bagaimana pemikiran-pemikiran yang kita sebut sebagai pemikiran fundamental seperti Wahabi, Salafi, itu dia terpengaruh dengan pemikiran seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana gerakan-gerakan seperti Wahabiyah, Salafiyah di Indonesia itu tidak lepas daripada pengaruh gerakan-gerakan yang ada dari luar misalnya. Tetapi bagaimana kemudian pandangan sebagai seorang akademisi dan intelektual melihat pergerakan dan pemikiran yang ada dari luar,
itu kita menyambutnya dengan suatu pemikiran yang segar, pemikiran yang baru. Sehingga kemudian ketika kita mampu mengadakan suatu pertalian pemikiran yang sifatnya fresh, dengan kita melihat melihat dengan bentuk pemikiran yang terbuka, maka akan menghasilkan pemikir-pemikir seperti Nur Khalis Majid, Cak Nur, Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian termasuk pemikir baru yang baru-baru selesaikan studi di Harvard seperti Pak Sutidi Mulyadi. Bagaimana kemudian dia melihat Al-Quran itu tidak hanya berdasarkan teks yang terjadi di tempatnya, tetapi bagaimana kemudian teks itu dilihat dari verbal seorang oral reader atau penafsirnya itu sendiri. Bagaimana penafsirnya itu hidup di zamannya tentu berbeda dengan zaman kita, sehingga kemudian terjadi bentuk penyegaran pemikiran yang baru. Hasilnya adalah bagaimana kemudian pergerakan Islam yang ada di era masa lalu atau di PAS itu kemudian punya andil yang besar bagi bangsa kita, bagi pemikir kita, tapi kemudian kita perlu mengadakan filtrasi yang baru, sehingga kemudian menghasilkan pemikiran yang sifatnya Indonesia sentris seperti itu. Iya. Jadi dua gerak pikiran anak muda kita di kontes tahun milenial ini ya, tahun 2022, kita tetap berpaku pada arus pergerakan tadi, pada titik hadis Nabi bahwa tafakkaru sa'atin khairun min ibadah sana. Berpikir sesaat itu lebih utama daripada ibadah setahun yang tidak dengan kritis analisis keilmuan. Jadi orang yang berilmu tentu kita paham dari arus pergerakan tadi ditangkap di surah Al-Mujadalah ayat 11 itu bahwa derajat generasi setiap zaman sangat ditentukan oleh seperti apa nilai keilmuan yang terbackup oleh nilai universitas. Mudah-mudahan diskusi atau dialektika singkat kita bersama dengan pemikir muda dari Toraja, Bang Yuda, dan pemikir muda Takalar Galeso, Nur Jihad, bersama dengan MDS, Nur Indah Sistem melakukan sebuah pemanaan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tercerahkan dengan dua pikiran-pikiran ini. NDS, yes. Nur Daka System. No cut, no edit, no konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.